di Indonesia. Teman-teman sekalian, saya sengaja sekarang membuat satu bagian dari video ini dengan menjelaskan tentang beberapa materi perkuliahan, dan ini kebetulan bagian pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu kembali dengan teman-teman mahasiswa program S1 dan S2. Ini kuliah terbuka untuk semua mahasiswa di Indonesia. Teman-teman sekalian, saya sengaja sekarang membuat satu bagian dari video ini dengan menjelaskan tentang beberapa materi perkuliahan, dan ini kebetulan bagian pertama ini adalah tentang metode penelitian. Teman-teman sekalian, sudah kita bicarakan sebelumnya dua model atau dua metode penelitian. Yang pertama adalah studi kasus, dan studi kasus ini kalau tidak salah lebih 1 jam, jadi akhirnya terpaksa dipotong-potong menjadi 3 bagian. Dan yang kedua adalah tentang metode wawancara, dan ini juga saya tidak tahu atau lupa apakah memang 2, tapi kalau tidak salah hanya 2 bagian. Dan yang sekarang akan kita bicarakan adalah metode semiotik. Teman-teman sekalian, kalau di Universitas Indonesia, atau metode penelitian yang sudah kita kemukakan, baik misalnya pada studi kasus, yang kedua wawancara, dan yang ketiga metode penelitian, ini adalah sebenarnya metode yang sering sekali digunakan mahasiswa S1 dan S2 karena berkaitan sekali dengan kajian-kajian yang misalnya yang berada pada kajian budaya. Di kajian budaya di Universitas Indonesia itu begitu banyak sebenarnya jurusannya. Dan kemudian kalau di S1 dan S2 dan S3, tapi saya selama ini sebenarnya lebih banyak memberikan kuliah-kuliah umum dan metodologi filsafat ilmu dan metodologi itu di kajian-kajian, terutama sekali saya lama sekali memberikan perkuliahan di Fakultas Ilmu Budaya, dan waktu itu saya mulai dari awal dosen biasa dan kemudian menjadi ketua S1, S2, S3, dan cukup lama saya menjadi ketua program doktor, dan waktu itu di filsafat saya justru memberikan kuliah untuk S2, S3 tentang filsafat ilmu dan metodologi. Teman-teman sekalian, jadi kita sekarang membicarakan tentang semiotika, dan semiotik ini sebenarnya adalah satu metode yang sering sekali digunakan mahasiswa untuk jadi metode penelitian, terutama sekali misalnya pada tesisnya. Tentu kalau untuk S1, menarik sekali juga kalau Anda gunakan metode semiotik ini untuk memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan permasalahan budaya. Teman-teman sekalian, saya akan mencoba sebenarnya mengemukakan hanya fokus pada satu pemikir yang terkenal dan terkemuka yang membahas tentang metode semiotik ini. Tapi saya hanya singgung 2-3 orang ilmuwan yang memberikan dasar untuk semiotik. Yang pertama adalah Ferdinand de Saussure, dan yang kedua adalah Charles Sanders Peirce. Keduanya memiliki pendekatan yang berbeda sebenarnya dalam semiotik. Namun kontribusi mereka sebenarnya sangat penting untuk perkembangan metode semiotik itu berikutnya, termasuk nanti pengaruhnya pada Umberto Eco yang secara khusus kita bicarakan dalam perkuliahan ini. Teman-teman sekalian, jadi Ferdinand de Saussure dia sebenarnya lahir pada tahun 1857 dan meninggal tahun 1913. Saussure adalah seorang ahli linguistik, ahli bahasa Swiss yang dikenal sebagai bapak linguistik modern dan ahli semiotik, atau biasa juga disebut dengan semiologi. Teman-teman sekalian, menurut Saussure, semiotik atau semiologi adalah studi tentang tanda. Ingat teman-teman, tanda itu bisa dalam bentuk gambar, bisa misalnya seseorang yang lagi memakai katakanlah cincin, kemudian bisa juga misalnya kita lihat ada gambar seperti segitiga
ya, hati, ya seperti gambar hati, itu adalah tanda-tanda yang biasanya tanda-tanda itu sebenarnya sangat terkait dengan, ya bukan tanda yang bermakna secara internasional, tapi sangat terkait dengan konteks sosial budaya tertentu. Teman-teman sekalian, jadi pada Saussure, ya Ferdinand Saussure yang membedakan sebenarnya atau membagi tanda menjadi dua komponen. Yang pertama adalah signifier atau tanda penanda, ya. Penanda itu adalah bentuk fisik. Bisa misalnya saya katakan tadi ada cincin, kemudian ada misalnya bunga mawar, ada misalnya bentuk-bentuk yang sifatnya fisik, tetapi juga misalnya dalam bentuk gambar, misalnya tadi saya katakan gambar hati, itu sering dianggap sebagai bentuk kasih sayang. Kemudian ada cincin, ya misalnya itu dianggap sebagai tanda sudah bertunangan atau menikah. Dan itu adalah apa yang kita sebut tadi dengan signifier. Sementara signified-nya itu adalah konsep yang dimunculkannya. Tadi saya katakan misalnya cincin, ya itu nanti bentuk signifier. Kemudian signified-nya itu adalah, ya misalnya cinta, kasih sayang, dan seterusnya. Jadi teman-teman, kalau misalnya Anda mempelajari atau menggunakan semiotika Ferdinand de Saussure untuk, ya, metode riset Anda, sebenarnya biasanya bagi Saussure dia perhatiannya itu adalah sangat terfokus pada permasalahan penanda dan petanda. Bagi Saussure, hubungan antara penanda dan petanda seperti saya katakan tadi itu sifatnya sewenang-wenang, tidak berlaku internasional, artinya tidak ada alasan alami mengapa kata itu memiliki atau merujuk pada objek tertentu. Pendekatan ini, ya, yang dilakukan Saussure lebih berfokus pada sistem tanda dalam bahasa dan bagaimana bahasa membangun makna, baik misalnya makna yang sifatnya fisiognomi, ya. Ingat teman-teman sekalian, saya sekarang singgung sedikit tentang fisiognomi dan sekarang sering sekali digunakan. Fisiognomi ini walaupun sebenarnya agak berbeda dan tidak, ya sering sekali tidak begitu digunakan dalam ilmu pengetahuan selama ini, tetapi sekarang sering sekali digunakan fisiognomi ini sebagai alat atau metode untuk menganalisis wajah seseorang. Misalnya apakah dia misalnya lagi sedih, atau misalnya lagi kecewa, atau misalnya lagi marah, dan seterusnya itu. Dan ini sering sekali misalnya dilakukan sekarang ketika misalnya ada, ya seorang ahli fisiognomi ini mencoba untuk menjelaskan misalnya kondisi seseorang yang melakukan misalnya katakanlah, ya melakukan kekerasan atau misalnya melakukan tindakan lain, dan ini sudah sebenarnya sudah ada sejak masa Yunani. Teman-teman sekalian, harus diingat sebagian besar konsep-konsep tanda itu sebenarnya sudah ada pada masa Yunani, dan kita tidak bisa menyatakan mengapa begitu karena sebenarnya memang, ya konsep-konsep itu sekarang lebih banyak diterima begitu saja, dan itu juga berlaku hanya pada konteks masyarakat atau sosial budaya tertentu. Yang kedua adalah, ya, Charles Sanders Peirce, ya. Dia lahir pada tahun 1839 dan meninggal tahun 1914. Peirce adalah seorang filsuf Amerika. Ya, dia juga memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan semiotika sesudahnya, dan kemudian pendekatannya berbeda sekali dengan Saussure. Pada Sanders Peirce, ya, metode semiotik ini digunakan secara luas dalam berbagai bidang. Jadi kalau pada Saussure itu lebih pada bahasa, dia ahli semiotik, tetapi semiotika lebih berkaitan dengan linguistik, maka pada Peirce itu justru dia sebenarnya seorang filsuf, dan penggunaan metode semiotik yang dia gunakan itu sebenarnya lebih luas digunakan jika dibandingkan misalnya dengan Saussure. Dan di sini bisa kita kemukakan bahwa, ya, dia misalnya melakukan metode semiotik itu bukan hanya untuk bidang linguistik, tapi juga antropologi, studi budaya, media, dan dia gunakan pada bidang-bidang lain untuk memahami bagaimana tanda-tanda itu berfungsi dalam komunikasi dan pembentukan makna. Teman-teman sekalian, kalau sekarang kita misalnya berada pada situasi pemilu, dan kemudian di mana-mana banyak sekali misalnya bertebaran, ya katakanlah misalnya spanduk-spanduk, dan kemudian Anda sebenarnya bisa menggunakan itu sebagai satu penelitian yang untuk semiotik. Anda bisa misalnya melihat apakah kata-kata yang dikemukakan, apa gambar yang diinikan, apa warna yang dikemukakan. Karena teman-teman sekalian, kalau misalnya
teman-teman mempunyai kejelian, maka semua partai itu mempunyai misalnya pakaian yang berbeda. Ada yang merah, ada yang putih, ada yang biru, ada yang kuning, dan itu semuanya mengandung makna. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang semiotik, justru sebenarnya semiotik memperhatikan tentang tanda-tanda itu, dan tanda-tanda itu misalnya bisa kita pelajari sesuai dengan konteks penggunaannya. Apakah misalnya warna kuning, apa maksudnya, apa tujuannya, dan seterusnya. Pada warna merah itu apa tujuannya, ada maksudnya. Pada warna putih itu apa maksud dan apa tujuan dari partai itu. Dan demikian juga kalau misalnya Anda baca tentang kata-kata bahasa yang dikemukakan. Jadi jelas sekali pada pemikiran Saussure dan Peirce ini sebenarnya dua pemikir yang sangat berpengaruh untuk pemikir-pemikir ya ahli semiotik yang berikutnya yang akan kita bicarakan, terutama hanya pada pemikiran yang akan kita sebut sebagai salah seorang ahli ya yang memang terkebuka sekarang untuk metode penelitian semiotik, yaitu Profesor Umberto Eco. Dia adalah seorang profesor di Italia. Teman-teman sekalian, Profesor Umberto Eco ini memberikan sebenarnya pengaruh yang sangat luas sekali sekarang pada kajian yang kita sebut atau metode yang kita sebut dengan metode semiotik. Dan dia menjelaskan juga tentang konsep tanda. Ingat tadi tanda bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bahasa, bisa misalnya dalam bentuk ya wajah. Dan kemudian juga simbol. Teman-teman, nanti akan kita jelaskan dengan beberapa bentuk simbol. Yang sebenarnya simbol-simbol itu sampai sekarang banyak digunakan. Tapi tanda dan simbol-simbol itu umumnya sudah ada pada atau sejak masa Yunani. Teman-teman sekalian, pada pemikiran semiotik Umberto Eco, ya, termasuk yang paling banyak menarik perhatian dan banyak digunakan sekarang ini, karena dia memberikan misalnya pengertian pemaknaannya lebih luas, sehingga akhirnya lebih mudah kita melakukan, ya, atau memilih metode semiotika Umberto Eco itu untuk metode yang akan kita gunakan sebagai metode penelitian. Teman-teman sekalian, ketika misalnya peneliti menggunakan metode semiotik, maka peneliti ya mencoba melakukan misalnya pemahaman, penjelasan tentang masalah sosial budaya. Teman-teman sekalian, kalau ya Anda misalnya lewat di sepanjang jalan, kalau di Jakarta sekarang, itu ada masjid yang sering disebut sebagai Masjid Babah Alun. Maka nanti ada tanda-tanda, ada simbol-simbol yang dimunculkan pada setiap masjid itu. Terutama sekali kalau dari jauh kita bisa melihat warnanya yang mencolok, bisa warna biru, warna kuning, warna merah, dan itu sebenarnya bagaimana maknanya, itu harus Anda pahami dari tradisi yang berkembang di Cina atau Tiongkok, dan kita harus menjadikan ya acuan pada ya tanda-tanda yang dimaknai berdasarkan konteks budaya tersebut. Teman-teman sekalian, sekarang kita sudah mulai memasuki semiotika dari Profesor Umberto Eco. Teman-teman sekalian, ini sering sekali misalnya waktu saya memberikan kuliah di S2, S3, kajian budaya. Itu bisa ya ratusan mahasiswa karena misalnya ada ya 10 program misalnya untuk S2 dan S3-nya itu ya saya selalu memberikan kuliah itu dalam kuliah di aula sehingga akhirnya mahasiswa penuh dan kemudian metode-metode yang kita ajarkan atau kita bahas sekarang ini yang saya katakan terbuka untuk umum, mungkin bermanfaat sekali untuk teman-teman atau adik-adik mahasiswa yang sekarang ya lagi mengikuti berbagai macam perkuliahan dan setiap perkuliahan itu memerlukan metode. Dan untuk S1 sebenarnya sekarang saya siapkan apa yang kita sebut dengan metode-metode, terutama sekali yang sifatnya metode kualitatif bukan kuantitatif, karena ini lebih banyak dimanfaatkan, digunakan pada kajian sosial budaya. Teman-teman sekalian, pada kuliah singkat ini kita hanya membahas semiotika yang saya katakan dari Profesor Umberto Eco dan pemikirannya tentang tanda dan simbol, termasuk yang paling banyak menarik perhatian dan banyak digunakan. Dan ketika peneliti menggunakan metode semiotika, maka masalah-masalah sosial budaya itu menjadi kajian-kajian yang sering sekali muncul pada penelitian dengan menggunakan metode semiotik Eco ini. Teman-teman sekalian,
istilah semiotika sebenarnya. Ya, kalau saya katakan tadi bahwa semiotika itu sudah ada, ya, tanda-tanda itu sejak masa Yunani, ratusan tahun sebelum kelahiran agama Kristen, itu sudah muncul, ya. Dan istilah semiotika itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang asalnya adalah semion, yang berarti tanda. Dalam konteks ini, tanda biasanya bisa berupa kata seperti sudah dijelaskan di atas, bisa dalam bentuk gambar, bisa juga suara. Jadi gerakan atau bahasa isyarat pun itu sekarang sering sekali misalnya menjadi salah satu, ya, apa yang saya katakan tadi, bagian yang sering digunakan untuk menjelaskan misalnya bagaimana sifat seseorang atau misalnya tingkah laku seorang berdasarkan wajahnya ketika misalnya dianalisis. Teman-teman sekalian, objek apapun yang memiliki makna tertentu bagi orang yang menggunakannya atau melihatnya, itu bisa menggunakan apa yang kita sebut tadi dengan metode semiotik. Umberto Eco, ya, menulis buku yang berjudul Semiotics and Philosophy of Language. Ingat teman-teman, dia memang profesor filsafat dan dia mengembangkan metode semiotik ini dengan sangat-sangat menarik, dan buku ini diterbitkan pada tahun 1984. Teman-teman sekalian, kita sekarang mencoba menjelaskan tentang konsep-konsep utama mengenai semiotik dari Umberto Eco. Yang pertama adalah simbol, yang kedua adalah tanda, dan yang berikutnya bahasa. Teman-teman sekalian, simbol, tanda, dan bahasa atau makna ini menjadi sebenarnya konsep penting berhubungan dengan ketika Anda menggunakan misalnya metode semiotik dari Umberto Eco. Jadi bahasa, simbol, dan bahasa ini dalam pemikiran semiotik Eco dipengaruhi oleh sebenarnya berbagai macam pemikiran yang kita sebutkan sebelumnya. Jadi bisa dia dalam bentuk bahasa atau misalnya juga misalnya dalam penggunaan, ya, pada sosial budaya. Jadi paling tidak dua pemikir yang kita singgung sedikit saja pada bagian atas sebelumnya, yaitu pemikiran Saussure dan Peirce, itu menjadi konsep dasar untuk melanjutkan semiotika yang dikemukakan oleh Umberto Eco pada bukunya yang sudah kita sebutkan tadi. Teman-teman sekalian, saya akan sedikit singgung tentang biografi ringkas dari Umberto Eco ini. Tadi saya sudah katakan bahwa kata semiotik berasal dari bahasa Yunani, semiotika atau bisa juga semiotikos, yang berarti mengenai tanda-tanda, pembahasan mengenai tanda-tanda, atau teknik tanda-tanda. Istilah ini berasal dari semeion, yang berarti tanda atau simbol. Semiotika adalah studi tentang tanda-tanda, dan dalam tanda-tanda komunikasi itu, misalnya kita bisa menjelaskan tentang permasalahan yang berkaitan dengan tanda-tanda itu dan apa maknanya di dalam konteks budaya tertentu. Teman-teman sekalian, dalam proses komunikasi untuk menyampaikan informasi atau membentuk makna tertentu yang harus disampaikan pada lawan bicara, maka kita mau tidak mau akan menggunakan tadi apa yang kita katakan, misalnya bisa dalam bentuk tanda, bisa misalnya dalam bentuk bahasa, bisa juga misalnya dalam bentuk tanda-tanda lain, misalnya gerak tangan atau, ya, gerak tubuh. Teman-teman sekalian, ingat, ya, kalau ada yang seorang tunarungu, Anda coba lihat, ya, mereka bisa memberikan bahasa khas untuk itu. Atau misalnya orang yang biasa bergaul, dan kalau di Universitas Indonesia, di FIB itu memang ada, ya, kelas yang khusus membicarakan tentang, ya, tanda-tanda bahasa yang sifatnya itu adalah, ya, dari perlu sekali untuk tunarungu. Dan Anda lihat misalnya pada setiap ada berita-berita melalui TV, itu ada memang disampaikan melalui bahasa yang sifatnya dari tanda-tanda, gerak tangan, dan jari, dan seterusnya. Teman-teman sekalian, itu adalah bahasa yang sebenarnya bisa menyampaikan segala macam bentuk apa yang kita inginkan untuk disampaikan dengan menggunakan tadi yang kita katakan tanda-tanda dari gerak tangan atau wajah. Teman-teman sekalian, berikutnya kita mencoba menjelaskan tentang simbol-simbol terkenal yang muncul di seluruh dunia yang kita katakan tadi sebenarnya asal dari istilah atau penggunaan konsep tanda dan simbol itu. Teman-teman sekalian, ini akan kita
lanjutkan pada bagian kedua, karena kita harus mencoba untuk menyampaikan ya kuliah-kuliah ini tidak lebih dari 20 menit, karena ada kesulitan kalau misalnya kita sampai memberikan penjelasan itu lebih dari 1 jam. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Kita akan lanjutkan ini pada bagian yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan lanjutkan pada bagian kedua, dan semoga bagian pertama ini pengantar untuk teman-teman. Ya, coba pelajari dan ulangi dan coba telusuri ya pada buku atau misalnya melalui internet tentang apa yang kita sebutkan dan jelaskan pada bagian pertama. Selamat mengikuti dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info lebih lanjut hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa.